Assalatu wassalam ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah hayakumullah ikhwas semua. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan bermanfaat ilmu yang kita pelajarin. Dan juga kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita dan juga dosa kedua orang tua kita dan juga dosa para guru-guru kita dan juga kaum muslimin secara umum. Dan khusus pada masa-masa ini, kita doakan kaum muslimin yang ada di negara Palestina dan juga negara-negara di sekitar Palestina dan juga termasuk kita. Semoga Allah kuatkan dalam menghadapi kezaliman-kezaliman orang kafir. Dan kita yang sekarang ada di negara yang aman, maka kita syukuri nikmat tersebut. Karena kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu kami pergilirkan. Oleh karena itu, kami pergilirkan di antara manusia. Oleh karena itu, sebagaimana Rasul juga menyampaikan, "Igtanim khomsan qabla khomsin." Jadikan gonimah, manfaatkan 5 hal itu sebagai gonimah, yaitu pemberian yang cuma-cuma, sebelum 5 hal lagi yang sudah kita hafal ya, di Indonesia hafal. Salah satunya, sihatuka qabla sakomik, hayatuka qabla mautik, syababuka qabla haromik, faraguka qabla syuglik. Satu lagi ya. Sehat kita sebelum sakit, waktu luang sebelum sibuk, kehidupan kita yang lapang sebelum lapang kita cukup, sebelum kita fakir, dan yang lainnya ya. Kita manfaatkan dan kita doakan dan kita bantu saudara-saudara kita yang ada di negara-negara di belahan bumi yang lainnya yang dizolimin, dan mereka itu yang di Palestina saudara kita semua, kita bantu dengan keuangan atau dengan doa atau dua-duanya sekalian. Dan kita sekarang manfaatkan waktu yang ada dengan pelajaran yang kita jalani udah 2 bulan ya. Dan kita tadinya mau masuk ke sesi ke-8, tapi karena hari Sabtu ini belum pernah masuk sesi 7, jadi kita masuk sesi 7 dulu. Dan sesi 7 ini pembahasan sorof yang kelima, yaitu Tasriful Mustarok. Sebagaimana penulis yang jadi sumber materi kita, yaitu Syekh Dr. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala menyampaikan kepada kita 5 bab sorof. Pertama, sorof tentang mujarad dan mazid. Kita harus mengetahui apa itu isim mujarad, isim sulasi mujarad, isim sulasi mazid, fi'il sulasi mujarad, fi'il sulasi mazid, apa aja huruf tambahan dan apa aja huruf asli. Kemudian mempelajari wazan-wazan sorof, bagaimana huruf-huruf itu dibuat menjadi diaplikasikan ke pola-pola yang sudah baku. Bagaimana kita mendeteksi satu kata ini ada di pola apa gitu ya, itu mizanus sorfi. Dan itu kecakapan standar yang kita harus targetin untuk difahamin sebelum meloncat pada bab yang selanjutnya gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga, sorof yang ada di fiil, dan ini nggak terlalu banyak. Kemudian sorof pada isim, dan sekarang sorof yang kelima, sorof gabungan, tasriful mushtarok, sorof yang saling berserikat, yaitu isim dan fiil apa namanya ya, bisa masuk ke bab ini gitu ya. Bab apa saja? Ya itu bab yang kita akan pelajari sekarang insyaallah ta'ala.
Eh, Kemarin di sesi ke-6, file presentasi yang ke-6 itu kita udah belajar apa aja ya? Isim mustaq kok, yaitu dari isim fa'il sampai isim alat yang ada 8 kategori ya. Itu tolong diulangin bacaannya kalau lupa. Mudah-mudahan nggak lupa ya, dikuasai terus, dipraktekin. Ketika baca Quran dipraktekin sebisa-bisanya kita. Kemudian juga kita belajar isim jamid, yaitu isim jenis dan isim masdar. Dan kita alhamdulillah udah belajar apa itu isim jenis, bagaimana bedain dengan isim nakiro. Lalu isim masdar apa saja wazan-wazan untuk masdar. Wazan pada masdar sesuai kategorinya atau sesuai maknanya ada beda-beda. Karena satu kata kerja bisa jadi berlebih dari satu masdar ya. Masdar itu kata benda dan itu adalah jumhur orang Arab, jumhur ulama bahasa Arab setuju dengan pendapat bahwa masdar adalah asal kata dari kata-kata yang mustaq ya. Jadi isim masdar adalah asal kata dari isim-isim yang mustaq. Sekarang kita masuk ke tasrif at-tasrif al-mustarok. Tasrif itu ya sorof ya. Tasrif itu sorof. Mustarok tuh berserikat antara isim dan fiil. Pembahasan yang akan disampaikan adalah tentang satu al-imalatu, kedua al-idghamu, ketiga al-iltiqa'us sakinaini, keempat hamzatul wasli. Kemudian disusul dengan pembahasan terpenting yaitu al-i'lalu dan al-ibdalu. Ini pembahasan di dua file presentasi ya. Al-i'lal dan al-ibdal itu lebih banyaknya di file presentasi yang ke-8. Namun di sesi akhir, file slide terakhir masih disebutin tentang i'lal dulu. Sekedar definisi bahasa saja. Nah, bismillah kita masuk pertama yaitu al-imalatu. Al-imalatu asal katanya dari mala yamilu, ber, bergeser, berbelok, menyimpang, menyerong gitu ya, menyerong. Apa itu al-imalah? Al-imalah ini masuk kategori sorof juga karena ini terkait dengan pengucapan, dengan suara dan bunyi-bunyian gitu ya. Karena bunyi-bunyian itu kan berarti terkonsis dari huruf-huruf ya dan harokat otomatis layak buat masukin ke kategori kebahasan sorof. Dan imalah ini ada dua model, ada dua jenis. Yang pertama imalah sugro. Imalah sugro adalah, ini bukan belajar tajwid ya, belajar sorof gitu ya. Karena kita objeknya kan kalimat-kalimat orang Arab. Orang Arab ngucapin imalah di kalimat sehari-hari gitu ya. Di kalimat sehari-hari mereka ngucapin imalah biasa. Meskipun mungkin nggak semuanya. Kalau kita lihat di video-video atau ngobrol langsung, maka kita langsung dapat imalahnya. Nah, imalah ada dua, satu imalah sugro, kedua imalah kubro. Imalah sugro adalah yang di atas ya, pengucapan harokat fathah, tapi diucapinnya di antara fathah dengan kasroh. Bukan fathah, tapi juga bukan kasroh. Tapi bukan domah gitu ya, kan ada 3 harokat, bukan berarti antara fathah dan kasroh itu domah. Tapi antara fathah dan kasroh. Karena harokat Arab nggak ada 5 vokal kan ya, bahasa Arab vokalnya dia simbolkan dengan a i u, meskipun a i u-nya fathah kasroh doma itu nggak bisa mutlak kita samakan dengan a i u gitu ya. Bentar saya cek dulu internetnya nih. Kita nggak bisa langsung kita mutlakin bahwa alif harokat fathah itu a, pengucapannya a gitu, karena kan kayak kof kan juga harokat fathah ya, tapi dia
Kalau di ucapan kita malah jadi O gitu ya. Cuman pendekatan aja. Mayoritas fathah itu dibacanya A gitu ya. Nah, kalau imala sugro, pengucapan fathah di antara fathah dengan kasroh. Contohnya naam. Naam ini nggak ada imalahnya. Kalau kita dengar orang Arab ngomong naim, itu imalah. Bukannya nggak na'a, tapi naim gitu ya. Itu imalah. Dan imalahnya sugro. Atau Fatimah. Fatimah ini normal. Normalnya kita gitu ya. Tapi kalau orang Arab mungkin buat dia imalah itu normal gitu kan terkait kalimat yang dia dapetin di kampungnya. Bisa aja memang di satu kabilah, suku, di perkampungan memang ngucapinnya dengan antara fathah dengan kasroh. Jadi menurut kita normal ya menurut orang Indonesia gitu ya. Karena kan kita diajarinnya nggak dengan guru ngaji kan oleh guru ngaji nggak diajarin imalah kan ketika kita baca ikro atau buku-buku dasar nggak ada imalahnya. Nah buat kita normalnya begini. Tapi di Arab ada kampung-kampung yang memang ngomonginnya begitu dan itu nggak jangan dianggap itu ya jangan dianggap abnormal itu normal-normal aja di kampung tersebut sehingga ketika ada yang belajar tentang qiraatus sab'ah ada mana ya namanya ulama-ulamanya atau riwayat-riwayatnya yang diucapkan imalahnya banyak di riwayat tersebut tapi kalau kita kan belajar qiraahnya apa sih namanya Imam ya, Imam Hafiz ya kalau nggak salah. Yang kita baca di Al-Quran orang Indonesia kan hanya Hafiz. Imalahnya cuma satu, Bismillahi majreha itu aja. Tapi nanti misalnya kita dengar dari mana Aljazair atau dari Maroko atau negara-negara lain, kok banyak nya gitu. Itu memang kiroah yang berkembang pesat di kampungnya, di negaranya, kiroah yang imamnya itu mendapatkan bacaan sanad riwayatnya dengan imalah. Jadi nggak masalah ya. Nah, di sini imalah sugro. Kemudian yang kedua imalah kubro. Imalah kubro itu nggak ngomongin harokat tapi ngomongin huruf, yaitu alif diucapin antara alif dengan ya. Jadi di sini kita nggak perlu perumit meskipun alif sama fathah seakan-akan kita nggak boleh lupa loh alif itu bukan hamzah ya. Alif itu bukan hamzah. Jadi gini bisa kita lihat di sini. Ini kan ada alif ya, antara alif dan ya. Lalu contohnya yaksha gitu ya. Yaksha. Alifnya di sini, di sini kan, di huruf setelah sya-nya. Maka karena huruf sebelum alif ini, yaitu huruf sebelum alif kan huruf shin. Shinnya fathah. Maka normalnya karena hurufnya shin ini berharokat fathah, otomatis ketika setelahnya huruf alif, maka dia jadi dibaca mad. Benar ya, jadi baca mad. Kita baca yaksha gitu, yaksha. Itu normal orang Indonesia. Tapi kalau misalnya kita dengerin, ada yang mengucapkan dengan imalah. Jadi bukan yaksha, tapi yakshe gitu ya. Yakshe. Meskipun yang mengucapkan dengan yakshe itu sebagian bukan mayoritas gitu ya. Karena mayoritasnya tidak imalah pembacaannya. Sebentar Ikhwan, aneh nyambungin casan dulu. Nah, lanjut ya. Jadi itu yang imalah ya. Yaksha, jadi ada alif. Dibaca alif itu nggak jadi mat. Mat juga tetap panjang, tapi diserongin gitu ya. Yaksha, yakshe gitu ya. Naam ya. Untuk yang belajar tajwid pasti familiar dengan hal ini. Tapi saya nggak ngerti tajwid ya. Bukan orang yang bisa ngajar tajwid.
Naam ya. Tapi kalau dasar-dasar bisa karena pernah talaki juga sama sama guru yang bersana, tapi nggak nggak sampai selesai. Naam. Kemudian bab kedua, imalah yang sifatnya boleh, gitu ya, boleh. Apa hukum-hukum kan ada boleh, mubah, wajib, sunnah, makruh, haram gitu ya, lima ya. Yang kita kenal secara dasar ada lima hukum gitu ya. Nah, imalah itu boleh kalau misalnya ada orang pengen nyerongin ucapannya, boleh di tempat-tempat ini. Pertama, sebelum tak taknis. Tapi ketika bacanya itu pas titik, pas berhenti. Atau ketika ngomonginnya nggak disambungin lagi gitu ya. Contoh, tak taknis tahu ya? Tak taknis maksudnya tak marbutoh ini ya. Tak taknis itu istilah ya Arab tak untuk menunjukkan mu'anas gitu tak taknis. Maka contoh rohmah seperti Fatimah. Rohmah bacaan kita. Tapi ketika ada fathah, maksudnya fathahnya itu terletak di sebelum tak gitu ya. Fathahnya terletak sebelum tak. Ini kan kita ngomongin imalah fathah ya. Bentar nih kecil banget sih. Nih. Kan kita ngomongin imalah fathah. Maka satu fathahnya itu sebelum tak taknis gitu maksudnya. Kalau fathah, harokat fathah itu sebelum tak taknis, maka boleh boleh aja kalau mau diimalah. Jadi rohmeh, rohmah jadi rohmeh. Misal kita juga ada orang Indonesia ngomong temennya rohmah panggilannya omeh. Ada ya orang Indonesia gitu, ya berarti dia kalau di Indonesia namanya ada apa? Ada nyerongin, berarti ada sisi-sisi imalahnya. Walaupun roknya jangan dihapus kalau di Arab nggak ada ngapus-ngapus huruf ya, kecuali huruf belakang. Untuk beberapa eh, pembahasan di Nahu. Kemudian al-ghoshiyah, maka al-ghoshiyah di sini huruf ya ini ada fathah nih, ada fathah nih al-ghoshiyah gitu ya, fathahnya di huruf ya. Dan setelah ya itu ada tamar butoh, maka boleh-boleh aja kalau di imalah baca dengan nyerong dengan imalah. Al-ghoshiyah, ko imah, mimnya ada fathah, ko imah. Setelah fathah itu ada tak marbuto jadi ko imeh. Bukan ko imih ya, ko imih mah kasroh beneran. Tapi ko imeh gitu ya, bisa lah Indonesia ya, biasa. Keadaan yang kedua, kalau fathah sebelumnya huruf fathah itu sebelum ro gitu ya. Fathah sebelum ro. Tapi kalau ro-nya itu kasroh gitu ya. Ro-nya kasroh. Nah, kalau di sini contoh bisa har dan tidak didahului ya, ya tidak didahului ya. Bisa har nih. Sahar ro-nya itu kasroh karena didahului huruf ba di sini jadi bisa harin. Bisa harin, bisa har gitu ya ucapan kita bisa har. Tapi kalau misalnya kepleset dikit jadi bisa her. Boleh nggak? Boleh. Karena fathahnya ini terletak sebelum huruf ro yang dikasroh. Gitu ya. Contoh lagi kibar. Misalnya kibari Ismail gitu ya. Lalu dibaca kiberi Ismail. Boleh? Boleh. Karena sifat ini sebelum ro yang kasroh gitu ya. Maka apa saja kondisi-kondisi begini, maka boleh-boleh aja bacanya imalah. Imalah yang sugro ya, sugro karena ini kan fathah ya. Dibaca seperti fathah dengan kasroh.
Selanjutnya, kondisi yang boleh diimalah. Kalau huruf apa tuh namanya harokat fathah ini terletak sebelum alif. Tapi ada ketentuan tambahan. Kalau di antara fathah atau alif itu ada kaitannya dengan huruf ya atau harokat kasroh. Apa sih maksudnya ada kaitannya? Maka kita lihat pembahasan dari contoh. Contoh ya, al-huda. Al-huda ini kita tahu dalnya ini fathah ya. Setelahnya nih ada alif, ini alif ya, bukan ya, ini alif. Maka udah masuk kategori ketiga, fathah terletak sebelum alif. Tapi ketentuan yang selanjutnya ada apa enggak? Yaitu kalau ada kaitan dengan ya atau kasroh. Maka contoh al-huda, apakah kata-kata al-huda ini ada kaitan dengan ya atau kasroh? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Kenapa ada? Karena alif ini aslinya adalah huruf ya. Dari mana kita tahu alif ini aslinya adalah huruf ya? Dari misalnya kita tulis fi'il madi gitu ya. Fi'il madinya kan hada gini ya. Yah, yahdi. Ada yahdi ikhwan. Jadi hada itu aslinya ada huruf ya, yaitu si alifnya itu aslinya alif di sini aslinya adalah huruf ya. Oleh karena itu, kata-kata huda ini ada kaitannya dengan ya. Makanya boleh dibaca imalah al-hude. Ditanya kenapa kok kamu ngomongnya begitu sih? Al-hude. Yang benar al-huda. Lalu dijawab, ini tidak apa-apa diimalah namanya karena al-huda ini adalah satu kata yang huruf harokat fathah setelahnya ada alif dan alifnya itu berada hubungannya dengan kasroh atau ya. Adapun di al-huda ini alifnya aslinya adalah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Contoh yang selanjutnya nih kan kita udah ketik ya. Tansa. Tansa ini ada sin, sinnya fathah. Ya, fathah di sini. Lalu setelah fathah ada alif. Jadi boleh nggak dibaca dia tanse? Sebelum ditansein, baca tanse, pastikan dulu bahwa di kalimat fi'il mudhari ini tansa itu ada kaitannya ya dengan ya atau kasroh. Maka tansa ini ada kaitannya dengan ya atau kasroh yaitu di fi'il madinya. Fi'il madinya itu nasiya. Nasiya. Jadi aslinya itu huruf ya dia. Nasiya. Cuman fi'il mudhari'nya malah ya-nya berubah jadi alif. Ini yang akan kita pelajari nanti di belakang di bagian i'lal. Intinya di sini tansa ada hubungannya dengan ya. Gimana dengan ishtaro? Ishtaro juga sama. Dibaca ishtare, boleh ishtare? Boleh. Karena boleh imalah. Kenapa? Karena alif di sini ishtaro, alif di belakang, huruf paling belakang kan, alif. Itu aslinya juga ya seperti tansa. Cuman bedanya kalau tansa fil mudhari, kalau ishtaro fil madi. Jadi ishtaro fil mudhari'nya apa? Yashtari. Ada ya-nya tuh. Yashtari. Nah, di situ terbukti bahwa di kata ishtaro ini ada hubungannya dengan ya, yaitu huruf alifnya aslinya adalah ya. Maka boleh-boleh aja dibacanya nyerong dikit deh. Nggak lurus-lurus, nggak lempeng-lempeng. Jadi ishtare, ishtare. Ola juga sama. Fil madi, fil mudhari'nya ola yaqli. Ada ya-nya. Jadi kole, boleh kole. Nah, itu contoh kategori pertama. Alifnya ini aslinya huruf ya. Yang kedua, malha. Boleh baca malhe. Ya, sebenarnya malha ini
Mirip dengan yang al-huda, bener nggak? Karena al-huda kan harokat fathah setelahnya alif ya kan? Malha juga sama, harokat fathah setelahnya alif gitu ya. Cuman gimana fi'il madinya laha misalnya. Fi'il mudhari'nya yalha, alif-alif semua. Dia baru kelihatan huruf ya-nya salah satunya ketika dibuat musanna. Ketika dimusanain, ya-nya muncul. Malhayan, malhayan. Maka si alif di sini ketika dimusana nggak muncul alifnya, yang ada jadi ya. Jadi ada hubungannya dengan ya gitu ya, ada hubungannya dengan ya. Kayaknya lah hayalha di sini malha memang alifnya nih alif asli gitu ya, alifnya asli memang. Kayaknya begitu. Cuman ketika di musana dia harus diganti kepada ya. Karena kalau nggak diganti ke huruf ya, dia nggak bisa dibaca ketika musana. Karena malha ini kan alif. Musana itu kan ditambah alif dan nun. Maka kalau tidak diubah si malha alifnya menjadi ya, dia nggak bisa dibaca gitu. Jadi di sini malha ada hubungannya dengan ya. Maka contoh yang semisal di kategori ini adalah mustashfa. Di sini bisa ketahuan alif di sini dari ketika dimusanakan. Jadi mustashfayan, mustashfayan. Ya, meskipun agak jauh misalnya ketika kita loncat ke fi'il madhi, kita tahu misalnya mustashfa itu adalah isim zaman atau isim makan atau isim masdar sekalian. Ya, mustashfa isim masdar bukannya? Iya, kalau nggak salah mustashfa isim masdar juga, masdar. Jadi si masdar, isim makan, isim zaman, mustashfa kita udah hafal misalnya, udah hafal barakallahu fik ya. Fil madhi dan fil mudhari'nya. Fil madhinya istashfa, yastashfi. Maka di situ aja udah ketahuan bahwa alif di sini ada hubungannya dengan ya. Maka boleh dibaca mustashfe. Haya nazza bilal mustashfe. Haya anta talzam an taftish marodaka fi mustashfe. Contoh seperti itu ya, mustashfe. Yang kemudian contoh ketiga, kategorinya dikasih contoh dengan baya'a. Baya'a ini kita lihat ya di sini, karena imalahnya ke imalah fathah, nggak boleh hilang fokus dari itu. Imalahnya adalah imalah fathah. Jadi antum cari mana yang harokatnya fathah gitu ya. Nah di sini contohnya adalah baya'a. Dan kata kategori ketiga di sini kan sebelum alif. Fathahnya terletak sebelum alif. Maka di mana fathah di sini ada baya'a. Ada dua huruf yang harokatnya fathah, yaitu ba dan ya. Ini mana yang dimaksudkan oleh penulis bukunya, oleh kita punya waktu 10 menit lagi ya. Habis itu kita istirahat. Besok kita login lagi. Nah, yang dimaksud oleh penulis adalah yang ba, ya, yaitu huruf ba-nya. Kenapa kita ambil yang ba-nya? Karena ba-nya ini fathah dan setelahnya alif ya, sesuai dengan kategori ketiga. Maka ba di sini boleh diimalah. Boleh diimalah. Jadi jadinya bea, bea gitu ya. Imalah. Bea. Contoh sayaro. Sayaro juga sama sinnya fathah setelahnya ada alif. Jadi malah seyar gitu ya. Lalu apa namanya argumentasi yang membolehkan bahwa itu imalah? Yaitu sebelum alif kalau ada kaitan dengan ya atau kasroh. Alifnya ini ada kaitan dengan ya atau kasroh. Ada kaitan dengannya atau kasroh, yaitu setelah alif ini ada huruf ya.
Bagaimana sayaro, sayaro. Setelah alif itu ada iya. Jadi boleh aja dibaca sayaro. Seakan-akan ya-nya ini huruf ya mempengaruhi keluarnya huruf sebelum. Karena iya itu kan iya. Say gitu ya. Seakan-akan bisa aja belok orang ngomongnya. Sayaro jadi sayaro. Say bisa ya. Dipraktekin sendiri bisa itu. Iya, iya. Coba didahului huruf sebelumnya. Say. Jadi ini sangat diterima ya. Kenapa ada yang bacanya agak agak menyimpang dari fathah murni. Naam barakallahu fik. Selanjutnya contoh yang terakhir Malik, pemilik. Malik itu pemilik. Setelah alif ada harokat kasroh. Jadi di sini setelah alif di huruf mim kan ma, di sini ada alif. Setelah alif ternyata harokatnya kasroh. Kalau baya'a setelah alif kan huruf ya. Kalau di sini harokat kasroh. Malik, li mal gitu ya. Malik. Kalau kecepatan jadi mimnya belum sempurna diucapin. Kalau sempurna ngucapin kan di bacaan kita malik baru pindah ke huruf lam. Tapi ini cepet melik kalau cepet sempurna kita sempurna malik di Indonesia ya. Kecepatan jadi nggak mungkin kita bilang cepet malik ini mahnya pendek. Tapi dia pengen tetap panjang tapi nggak cepet nggak lama-lama. Mungkin gitu ya. Jadi melik kita ngomongin sorof ya bukan tajwid. Belajar tajwid ke gurunya yang ahlinya. Nah, barakallahu fik itu 3 tempat boleh kita baca imalah. Selanjutnya, idgham. Idgham adalah istilahnya mazhab Kufah. Jadi bahasa Arab itu ada mazhab Kufah, ada mazhab Basro yang terkenal. Dan yang kita pakai idgham dengan sukun di dalnya itu istilah para ulama bahasa Arab yang mazhabnya Kufah, Kufi. Adapun kalau bahasa Arab eh, mazhabnya Basroh dari Basri, maka dibaca al-idgham. Jadi kalau nanti kita dengar ada ulama atau ustadz ngomongnya, kamu baca dengan idgham ya, gitu. Itu berarti bukan salah, ya itu istilah Basri, mazhab Basroh. Naam ya. Dan idgham ini adalah dua huruf dijadikan satu dan bertasydid. Bisa dua hurufnya itu ada di dua kata yang berbeda, seperti kulli gitu ya. Ini lam di huruf di li dan lam di kul ini adalah huruf yang sama. Disatuin lam-lamnya dan kul itu satu kata, li satu kata. Kul artinya katakan, li artinya kepadaku. Nah, di sini bisa diidgham. Jadi kulli atau uzkur rabbak. Di sini ada huruf yang sama dan berbeda kata. Satu ro di sini, dua ro di sini. Uzkur rabbak. Ada yang baca, kita belum biasa dengar uzkur rabbak. Kamu kenapa dipanjang-panjangin roknya? Dia bilang ini idgham. Misalnya Ana ngomong, idgham itu hanya dibaca Al-Qur'an begitu. Ternyata idgham itu enggak juga mesti dibaca pas baca Al-Qur'an. Di sini boleh aja ketika dua huruf yang berbeda kata bertemu, yang satunya sukun, yang setelahnya berharokat uzkur rabbak, maka boleh aja diidgham. Contoh yang selanjutnya akrim fi'il amar, akrim muliain, hormatin Muhammadan, sang Muhammad. Maka di sini ada dua huruf yang sejenis ya, ada mim dan mim di dua kata, maka dibaca idgham boleh. Akrim Muhammadan.
Kalau kita bacanya nggak idgham, di infikak, dilepas, akrim Muhammadan. Boleh? Terserah. Atau dua huruf yang sama itu bersebelahan di satu kata. Sulima ini fi'il madi, alama ini fi'il madi. Ini juga masuk kategori idgham berarti. Berarti harus dicampur huruf pertama langsung ke huruf kedua. Sulim, alam. Kalau dibaca al-lam, nah itu bukan idgham berarti. Kadang nggak ada tasdidnya. Sulim itu tidak ada tasdidnya, tasdid penekanan toh, maka harus ditasdid. Sulim, alam gitu ya. Barakallahu fikum. Lalu hurufnya itu kan disebutin di sini ada dua huruf ya. Huruf apa sih yang dimaksudin di situ? Yaitu huruf yang mutamasilan, yang sama jenisnya, yang sama permisalannya itu hurufnya sama. Kayak contoh-contoh yang udah kita lewatin, uli, uzkur rabbak, akrim Muhammad, itu huruf-huruf yang sama. Atau kalaupun dua huruf itu beda, tapi masuk kategori mutakoriban, yang huruf dari sisi makhraj atau sifatnya itu sama, maka dia silakan diidgham. Contoh kul robbi, kul dengan robbi ini kan hurufnya berbeda. Persilahkan untuk diidgham karena lam dengan ro itu apa ya, makhrajnya atau sifatnya yang sama. Lam, ro itu dekat-dekatan ya, makhrajnya dekat-dekatan. Digabungin aja diidgham. Kul robbi. Kalau di sini nun dengan ya, mayyati, man yati boleh idgham mayyati. Tapi kalau di Al-Quran kelihatannya harus diidgham ya, nggak boleh dipisahin. Dan kemudian hal roja'a ini sama ya dengan kul robbi, yaitu lam bertemu ro. Dan di sini polanya sama, huruf pertamanya itu sukun, yaitu kul di sini sukun, man di sini sukun, hal di sini sukun. Dan huruf setelahnya berharokat. Kul robbi man ya'ti hal roja'a. Jadi sukun bertemu harokat. Jadi di sini dia idgham, tafadhol diidgham. Ya sodiki har roja'a ustazu, boleh bukan baca Quran juga idgham. Ya sodiki may ya'ti min jihatil syamal, boleh diidgham, boleh tafadhol. Karena di sini hurufnya mutakoriban. Berarti kita belajar tajwid ada manfaatnya dalam percakapan yang bukan Al-Quran, bermanfaat. Kita tahu sifat-sifat huruf minimal dan makhraj hurufnya. Tapi kalau kita belajar tajwid, tambah satu lagi ya, tahsinul saut, memperbagus ketika membaca Quran. Ya ikhwan, sampai sini dulu istirahat. Habis ini Zoom-nya akan berhenti 40 menit karena belum perpanjang, tapi nggak apa-apa ya. Hitung-hitung kita istirahat, habis itu insya Allah lah